Ada sebuah kekuatan yang tersembunyi dalam keheningan. Ia tidak berisik, ia tidak mengemis perhatian. Namun, saat ia melangkah masuk ke dalam ruangan, semua orang bisa merasakannya. Inilah kehadiran yang mampu membungkam gosip, memutar pandangan, dan membuat orang berpikir dua kali sebelum mencari masalah. Ini adalah aura dari seseorang yang tidak butuh menjelaskan siapa dirinya, karena energinya sudah berbicara lebih dulu. Banyak yang mengira rasa hormat didapat dengan cara berbicara, meyakinkan, atau membuktikan diri. Tapi kenyataannya, semakin banyak kamu membela diri, kamu justru terlihat semakin lemah. Hormat yang sejati, yang masuk ke alam bawah sadar orang lain, lahir dari kedisiplinan, kontrol, dan diam. Para filsuf Stoik sudah tahu rahasia ini sejak lama, bahwa siapapun yang mampu menguasai reaksinya, ia menguasai dunianya. Hari ini kita akan menyelami 6 trik psikologi gelap dan cara Stoik untuk dihormati tanpa perlu mengucap satu kata pun. Pertama, kekuatan ketenangan, memerintah tanpa kekacauan. Di dunia yang saling berebut untuk bicara, orang yang mampu tetap tenang menjadi magnet yang luar biasa. Saat orang lain mencoba memprovokasi atau mendominasimu dengan kata-kata, ketenanganmu akan membuat mereka gelisah. Mereka mengharapkan ledakan, tapi kamu memberikan kedamaian. Seperti kata Marcus Aurelius, kamu selalu punya pilihan untuk tidak memiliki opini. Saat kamu tidak bereaksi seketika, kamu menunjukkan bahwa emosimu tidak bisa disetir oleh orang lain. Itu bukan kelemahan, itu adalah penguasaan diri. 2. Kuasai tatapan, bicara lewat mata. Mata adalah cermin kedisiplinanmu. Saat seseorang tidak percaya diri, matanya akan liar, menghindar, atau gelisah. Namun tatapan seorang Stoik itu tenang dan fokus. Ia tidak menantang, tapi juga tidak tunduk. Tatapanmu harus berkata, "Aku melihatmu, tapi aku tidak terkesan." Dominasi sunyi ini akan membuat orang lain lebih berhati-hati dalam menjaga sikapnya di depanmu. Ketiga, biarkan energimu yang berbicara. Kata-kata itu murah, tapi energi itu mahal. Sebelum kamu berbicara, orang sudah bisa merasakanmu. Apakah kamu sedang panik atau sedang tenang? Kamu bisa memalsukan nada bicara, tapi kamu tidak bisa memalsukan energi. Berjalanlah dengan mantap, bergeraklah dengan santai, dan bernafaslah dengan tenang. Biarkan duniamu berputar pada ritmemu sendiri, bukan ritme orang lain. Kendalikan wajah, kendalikan dunia. Banyak orang memberikan emosinya secara gratis. Mereka mengernyit, mencibir, atau memutar mata, menunjukkan kelemahan tanpa sadar. Tapi wajah seorang Stoik adalah sebuah misteri. Tanpa ekspresi yang berlebihan, kamu mengendalikan segalanya. Saat seseorang mencoba memancing amarahmu, ingatlah, amarahmu adalah kemenangan mereka. Berikan mereka kehampaan, dan mereka akan merasa kecil di hadapan diamu. Bergerak lambat, bicara sedikit. Cara tercepat untuk kehilangan wibawa adalah terlihat terburu-buru. Orang yang tergesa-gesa terlihat putus asa, ingin menyenangkan, ingin membuktikan. Namun, orang yang bergerak dengan tenang menunjukkan bahwa dialah penguasa waktu. Saat duduk, lakukan dengan sengaja. Saat bicara, beri jeda di setiap kalimat. Keheningan di antara kata-kata memberikan bobot pada apa yang kamu ucapkan. Menarik diri, hukuman dalam diam. Langkah terkuat dalam kekuasaan Stoik bukanlah konfrontasi, melainkan penarikan diri. Saat seseorang merendahkanmu, jangan bertarung untuk membuktikan nilaimu. Tarik saja energimu, bukan dengan dendam, tapi dengan kedamaian. Perhatianmu adalah mata uang yang sangat berharga. Saat kamu menariknya, mereka akan merasa hampa. Biarkan ketidakhadiranmu menjadi teguran yang lebih keras daripada teriakan manapun. Rasa hormat tidak datang dari kebisingan, ia datang dari penguasaan batin. Ingatlah, kamu tidak perlu bicara untuk dihormati. Kamu hanya perlu menjadi cukup tenang, hingga orang lain merasakan bahwa kamu tidak butuh persetujuan mereka. Itulah inti dari kekuatan Stoik. Diam, teguh, tak tergoyahkan. Inilah kebijaksanaan sejati, di mana dia menjadi kekuatan dan kehadiranmu menjadi kekuasaan.